sering kali kita temukan bahwa birokrasi itu distigmakan dan diasosiasikan sebagai instrumen negara yang memiliki kecenderungan mendominasi praktek politik, praktek ekonomi, praktek sosial, dan praktek jenis pelayanan lainnya. Bila mana stigma itu diasosiasikan dalam praktek penyelenggaraan negara, maka itu memang benar. Tetapi yang salah adalah birokrasi ketika diasosiasikan sebagai instrumen kekuasaan, menjalankan praktek politik, menjalankan praktek ekonomi, menjalankan praktek sosial dan sebagainya. Itu salah jika birokrasi diasosiasikan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai instrumen negara. Karena beda paradigmanya, negara dengan kekuasaan berbeda. Jika birokrasi distigmakan sebagai instrumen negara, maka dia memiliki prosedur. Jadi jelas berdasarkan prosedur, yang mana prosedurnya adalah birokrasi sebagai public servant, yaitu dia hadir untuk melayani kepentingan publik. Jika stigmanya adalah instrumen kekuasaan, maka jelas dia menjalankan praktek kekuasaannya untuk menjamin stabilitas kekuasaan yang dia ingin lindungi. Gitu. Sangat berbeda. Kalau yang stigmanya adalah instrumen negara, dia ingin melindungi segenap warga negara, tapi kalau stigmanya adalah menjalankan praktek kekuasaan, dia jelas ingin melindungi kekuasaannya. Itu jelas. Saya mengutip sebuah pendapat, misalkan tadi yang disebut sebagai instrumen kekuasaan itu akan menyebabkan yang disebut sebagai administratif inertia. Jadi atau orang secara umum menyebutkan sebagai patologi birokrasi. Sebagai salah satu penyakit birokrasi adalah dia cenderung menjalankan praktek-praktek kekuasaan yang memang kadang menyimpang dari dasarnya, yaitu sebagai instrumen negara untuk melindungi segenap warga negara. Nah, birokrasi dalam perkembangannya telah menimbulkan penafsiran yang disebut sebagai Orwellism. Apa itu Orwellism? Yaitu sebuah kondisi di mana akhir-akhir ini birokrasi telah mempraktekkan perluasan kekuasaan. Jadi awalnya tidak hanya pada praktek pelayanan, tapi dia akan memperluas kekuasaannya meliputi perluasan di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, masyarakat, dan terutama dalam peraturan perundang-undangan. Dan disitulah yang disebut powerful. Jadi kekuasaannya, kekuatannya, strength-nya birokrasi itu ada pada peraturan perundang-undangan. Gitu. Praktik selanjutnya, birokrasi disebut sebagai over organization, atau istilah administrasinya disebut sebagai Parkinson, ya. Jadi over, organisasinya over, tidak penting, dibuat-buat gitu. Di mana birokrasi cenderung memperbesar struktur dan jumlah personel yang sama sekali tidak berimbang dengan volume pekerjaannya. Jadi personilnya banyak, strukturnya banyak, kementeriannya banyak, tapi apa pekerjaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaannya. Kita bisa lihat misalkan praktek di dalam negeri kita ini, ada kementerian tertentu yang memang kita tidak bisa melihat apa pekerjaan mereka begitu, tapi personilnya ada gitu. Itu disebut sebagai over organization atau istilah lainnya sebagai Parkinson. Tapi kita memang hari ini harus bisa mulai sudah bahwa praktek organisasi yang seperti itu sudah tidak ideal dengan hadirnya berbagai inovasi di bidang organisasi, terutama di bidang teknologi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan sebuah paradigma yang disampaikan oleh Peter misalkan pada tahun 1984, bahwa birokrasi itu punya kekuatan, punya strength. Di mana letak strengthnya atau kekuatannya atau powernya birokrasi itu terletak pada power of decision.
Jadi terletak pada pengambilan keputusan. Jadi hampir coba apa yang tidak diatur oleh birokrasi hari ini. Karena mereka merasa dibutuhkan, maka mereka mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara kita, mulai dari praktek politik, ekonomi dan sebagainya. Yang sangat penting yaitu birokrasi itu boleh saja mengatur praktek ekonomi, sosial, politik, pelayanan dan sebagainya, tapi harus ingat bahwa ada sisi lain, yaitu ada sisi marketing, ada sisi public policy, ada sisi private di sana, ada sisi pasar di sana yang memang tidak boleh birokrasi terlalu masuk ke dalamnya. Pasar biarkan pasar bekerja dengan sendirinya. Dan di sisi lain ada citizen di situ, ada masyarakat. Jadi kalau dalam konsep governance, good governance, ada state, ada private sector, dan ada citizen atau masyarakat. Jadi cukup birokrasi itu bergerak pada bidangnya, yaitu bidang pelayanan yang boleh saja ikut campur, tapi jangan terlalu masuk kepada praktek-praktek yang sangat teologis atau sangat private. Misalkan ekonomi, biarkan ekonomi berkembang sesuai dengan kepentingan pasar. Negara hadir sebagai mediator, bukan hadir sebagai mengintervensi kekuatan-kekuatan itu. Jadi menyeimbangkan antara kekuatan pasar, kekuatan masyarakat, dan kekuatan negara. Jadi agar balance ini berjalan sesuai dengan kepentingan negara. Nah, yang ada juga orang berpendapat bahwa birokrasi kita kenapa tidak netral, itu cenderung membela kekuasaan. Ya, ini salah satu pendapat yang sangat bagus sebenarnya ya. Saya kemukakan. Kenapa birokrasi kita cenderung membela kekuasaan, walaupun kadang kekuasaan itu mempraktekkan sebuah policy atau kebijakan yang salah. Nah, karena ia memihak pada kekuatan politik kekuasaan, birokrasi itu memihak kepada kekuatan politik kekuasaan, di mana para pejabatnya, menterinya, kalau di tingkat negara, sekelas negara itu menterinya, sekelas nasional, kalau kelas daerah itu para selon duanya, termasuk semi politik itu jabatan sekda ya. Itu diangkat bukan berdasarkan prestasi dan kompetensinya, tapi apa? Dia diangkat berdasarkan artikulasi partai-partai politik. Jadi menterinya itu bukan berdasarkan prestasi dan kompetensi diangkatnya, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan artikulasi partai-partai politik. Pengusungnya ia anggap sebagai sebagai jaminan ketika dia menang dia akan mendapatkan pos-pos menteri-menteri tertentu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa birokrasi kita cenderung tidak netral ketika ada praktek demokrasi 5 tahunan. Kita bisa membayangkan praktek birokrasi kita selama ini. Ketika kementerian-kementerian tertentu memang dipegang oleh menteri yang memang berasal dari partai politik, artikulasi dari partai politik, sehingga kegiatannya pun memang harus menguntungkan partai pengusungnya, tidak menguntungkan pada kepentingan masyarakat luas. Oke, apa itu over organization? Kekuatannya ada di public policy tadi. Telah membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Jadi over organization atau Parkinson tadi dan public policy itu telah membuka ruang terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh birokrasi. Karena menterinya, pejabatnya diangkat berdasarkan artikulasi partai politik membutuhkan kos politik yang besar untuk konstituennya, untuk brandingnya, maka disitulah salah satu letak kekuatan dan kelemahnya, akhirnya muncullah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita tidak bisa menutupi hari ini bahwa mereka harus setoran terhadap partai politik, itu ada benarnya juga. Terbukti banyak ketua partai politik yang harus gantung sepatu di penjara, misalkan. Banyak kepala daerah yang gantung sepatu di penjara karena mereka memang menjalankan praktek-praktek seperti itu. Padahal idealnya birokrasi itu menjalankan praktek clean governance sebagai dinamisator, inisiator dan fasilitator kepentingan publik.
Jadi dia bukan artikulasi partai politik, tapi apa? Dia adalah semestinya menjalankan clean governance sebagai dinamisator kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, inisiator untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, politik, ekonomi, dan pelayanan lainnya, dan fasilitator kepentingan-kepentingan publik, bukan kepentingan partai politik sekali lagi. Jadi seperti itu semestinya birokrasi itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa pejabat di lingkungan birokrasi itu sering mencerminkan responsif dari partai-partai politik. Jadi bukan responsif atas kepentingan publik ya, tapi responsif terhadap kepentingan partai politik. Bukan atas dasar keahlian dan kemampuan sehingga menimbulkan patronase, feudalisme, dan immoral di mana kekuasaan menjadi sentralistik dan monopolitik. Jadi kekuasaan akhirnya menjadi monopolitik dan menjadi sentralistik, kekuasaan tertentu, sehingga masyarakat akhirnya menjadi tuan kedua, tidak menjadi tuan pertama untuk dilayani oleh negara. Yang dilayani pertama kali adalah penguasa, sedangkan penguasa sejatinya adalah masyarakat. Di alam demokrasi masyarakat yang menentukan kekuasaan itu, tapi pada prakteknya ternyata masyarakat menjadi bagian orang kedua. Kondisi di atas tadi, pejabat yang mencerminkan representasi dari partai politik itu mengakibatkan posisi birokrasi menjadi konfigurasi politik daripada representasi responsif publik. Jadi akhirnya birokrasi itu menjadi konfigurasi politik daripada representasi responsif publik. Orang cenderung melihat birokrasi pada skala nasional itu adalah kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan partai-partai tertentu, kepentingan politik tertentu, bukan menjadi konfigurasi dari kepentingan respon terhadap kepentingan masyarakat luas. Jadi sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bahwa birokrasi itu semestinya dia memang stigma diasosiasikan sebagai instrumen negara untuk kepentingan warga negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan, apalagi kepentingan representasi partai politik. Cukup, terima kasih dan selamat siang.